Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Eh, Nama saya Iksan Kusumaji, dengan Mas siapa ini? Perkenalkan, nama saya Irsad dari Jelang Raya, dari Boyolali, Mas. Oke, baik. Saya panggil dengan Mas Raya nggih. Sebelumnya Mas Raya udah pernah mengikuti konseling belum? Belum pernah, Mas. Ini baru pertama kali mengikuti proses konseling. Mas Raya sebelum datang ke sini itu dari mana nggih? Saya dari rumah langsung ke sini, Mas. Saya melihat Mas Raya itu seperti lesu, lemas, dan galau. Mungkin Mas Raya bisa bercerita permasalahannya. Sebelum itu, mungkin Mas Raya bisa duduk senyaman mungkin agar lebih rileks nanti. Siap, Mas. Baiklah, sekilas saya akan menceritakan sedikit pengalaman masalah keseharian saya di rumah antara saya dan saudara saya, Mas. Saya 3 bersaudara, mempunyai kakak perempuan yang bernama Rofi Kusumawati dan adik saya bernama Risat dari Jelang Nabar, Mas. Kebetulan saya anak ketengah atau disebut anak kedua. Ya, seperti saya dan saudara saya, Mas, kami pun terkadang tidak luput dengan pertengkaran. Namun itu hal wajar, karena setelah selang beberapa menit setelah pertengkaran pasti kembali ke sedia kala, menganggap tidak terjadi hal apa-apa. Biasanya hal yang terjadi pertengkaran kami ada saja. Maklumlah, namanya juga adik kakak, kadang ngakur, kadang juga bertengkar. Tapi bisa dibilang di sini lebih sering saya bertengkar dengan adik. Biasanya gak ada yang mau ngalah. Ujung-ujungnya kakak turun tangan mencairkan keadaan. Tidak hanya pertengkaran saja yang terjadi, tapi keakraban menjadi pemanis bagi kita. Oke, baik Mas Raya, saya sudah mendengarkan permasalahan dari Mas Raya. Saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Mas Raya. Di sini saya menggunakan teknik client center. Jadi, jika ada pertengkaran kecil, biasanya timbul karena sang anak mengalami kesulitan dalam mengekspresikan perasaan mereka. Misalnya, jika seorang kakak tidak ingin meminjamkan mainan untuk sang adik, maka seorang anak atau sang adik itu biasanya tidak suka apabila barangnya disentuh orang lain meskipun itu saudaranya sendiri. Memang ada peran sebagai orang tua itu yang harus dianggap bertindak atau menjelaskan kepada mereka bahwa sang kakak dan adik itu harus saling berbagi. Jika ingin meminjamkan, harus minta izin kepada pemiliknya seperti itu. Dan sang kakak juga harus diberi pengertian untuk meminjamkan adiknya. Karena suatu saat jika adik punya mainan atau kakak juga boleh dipinjamkan. Mungkin dari Mas Raya ya, sekali-kali coba untuk berdiskusi dengan kakaknya atau adiknya. Jika bagaimana ada perbedaan karakter si kakak dan Mas Raya sendiri, mungkin pendekatan yang dilakukan oleh orang tua itu dapat sesuai dengan karakter masing-masing. Jika orang tua itu juga sebaiknya tidak memberikan contoh negatif,
dengan bertengkar di depan anak dan menggunakan kekerasan seperti berteriak, memukul, atau membanting barang sebagai cara mengekspresikan dirinya, maka berbanyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerjasama antara anggota keluarga sehingga anak terbiasa berbagi dan saling menghargai satu sama lain. Mungkin itu, Mas Raya. Oh iya Mas, jadi begini, sedikit cerita nggih. Ketika ada sang kakak atau adik bertengkar, sebaiknya itu diamati terlebih dahulu atas pertengkarannya. Jika ketika Anda telah menemukan permasalahannya, Anda juga dapat memberikan solusi yang terbaik. Misalnya, ketika sang kakak sedang bermain handphone dan adik menginginkan benda tersebut yang sama, Anda juga dapat memberikan waktu untuk bergantian menggunakan mainan tersebut. Memang, saat usia semakin bertambah, Anda dapat mengajarkan sang kakak atau sang adik untuk menyelesaikannya sendiri. Ajarkan mereka bagaimana cara untuk berdamai dan menemukan win-win solution. Dalam hal ini, Anda juga dapat berperan sebagai penengah gitu Mas Raya. Oke, siap Mas. Saran dari Masnya sangat membantu saya untuk menenangkan saya, Mas. Terima kasih, Mas. Oke Mas Raya, saya sudah mendengarkan permasalahannya. Dapat saya simpulkan yaitu jika ada kalanya pertengkaran antara saudara itu dipicu karena salah satu dari kakak atau sang adik yang ingin mendapatkan perhatian lebih dari orang tua. Mungkin dengan cara korban dari si kakak atau si adik, kemungkinan anak bisa mendapatkan perhatian khusus dari orang tua. Mungkin ada sedikit tips nih dari saya, uh, tips yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi kakak dan adik yang sering bertengkar. Mungkin yang pertama itu mungkin orang tua harus merendam marah nih. Selanjutnya itu jangan membela salah satu dari mereka. Selanjutnya itu sediakan waktu untuk sesi evaluasi. Di sini pentingnya. Saya kasih contoh sedikit. Ketika kakak sedang bermain gadget atau adik yang menginginkan benda tersebut yang sama, mungkin Anda dapat memberikan waktu untuk bergantian menggunakan mainan tersebut. Cara ini untuk mengajarkan bernegosiasi. Bagaimana mereka cara berdamai dan menemukan win-win solution. Dalam hal ini Anda juga dapat berperan sebagai penengah. Selanjutnya itu alihkan dengan kegiatan lain dan bisa kayak mengajarkan anak mengekspresikan perasaannya gitu. Mungkin itu dulu nggih. Apakah dari Mas Raya masih mengganjal dari permasalahan tersebut? Oke baik, jika tidak mungkin saya cukupkan nggih dari sesi konseli ini. Mungkin nanti bisa lanjut di sesi berikutnya atau sesi yang kedua konseli ini. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.